Mungkin perlu saya luruskan dulu ya. Jadi yang belum dikeluarkan, yang belum diterbitkan itu bukan izin ekspor. Tetapi teman-teman yang sekarang lagi banyak dibahas, dibicarakan ini adalah terkait dengan izin persetujuan RKAB. Jadi rencana kerja dan anggaran biaya. Jadi memang kalau dulu RKAB ini disetujui oleh pemerintah daerah. Nah sekarang ini per tahun 2022 ini persetujuannya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, karena peralihan inilah yang mungkin perlu penyesuaian gitu kira-kira ya, sehingga sampai dengan per hari ini baru PT Timah yang sudah disetujui RKAB-nya. Jadi RKAB itu adalah suatu persetujuan di mana smelter itu bisa melakukan penambangan. Nah, tanpa persetujuan RKAB itu perusahaan smelter atau Timah ini belum bisa menambang. Nah, karena sampai dengan saat ini perusahaan swasta itu belum dikeluarkan persetujuan RKAB-nya, mereka belum bisa menambang. Jadi belum bisa memproduksi yang dari pasir timah menjadi timah balok. Gitu sih Mas posisinya. Ya, berarti bisa dikatakan kalau RKAB-nya belum keluar, IUPK-nya juga belum keluar. Ini kan sudah kurang lebih 21 hari begitu ya, belum ekspor juga Pak? Betul, ya. Jadi kalau swasta sampai dengan hari ini belum bisa ada yang ekspor. Jangankan ekspor gitu kan. Jadi karena dia menambang pun belum bisa karena RKAB-nya belum disetujui. Nah, tapi ekspor tetap berjalan di Indonesia karena PT Timah sebagai BUMN yang ekspornya lumayan besar kan juga bisa melakukan ekspor karena PT Timah sudah mendapatkan persetujuan RKAB-nya. Gitu. Pak, kalau kita lihat dampaknya belum diterbitkan izin ekspor komoditas timah itu seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi gini, jadi sebenarnya saya yakin bahwa pemerintah tidak mungkin menahan ataupun mempersulit persetujuan RKAB-nya. Semuanya itu perlu proses, mungkin sekarang ini lagi ditelaah dulu dokumennya dan sebagainya karena mengingat timah ini kan salah satu penyumbang devisa dari sisi ekspor juga. Ya kan? Karena pemerintah juga berkepentingan dengan saat yang pandemi Covid seperti ini kan butuh juga pendapatan dari sisi ekspor. Nah, saya yakin bahwa pemerintah nggak mempersulit itu. Cuman memang ini perlu proses, sekarang sedang diverifikasi. Nah, saya harapkan mungkin dalam waktu, ya mungkin 1-2 minggu ini persetujuan teman-teman smelter swasta akan segera keluar, sehingga bisa melakukan ekspor. Gitu. Iya, berarti dengan momentum harga timah yang mencetak rekor Ya, tertinggi sepanjang masa, betul. Pak, tidak bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di dalam negeri kita? Bukan tidak bisa dimanfaatkan, hanya mungkin delay bentar lah, ya kan. Karena saya yakin nih harga timah ini masih akan bertahan di range mungkin di atas 40.000, Mas. Karena kalau ngelihat ini kan ini kan harga ini kan supply and demand. Kalau saya lihat supply-nya ini kan sekarang mungkin agak terseok-seok karena kalau kita bicara secara beberapa negara produsen China, Indonesia, krisis energi, krisis listrik, ini kan sangat mempengaruhi produksi. Karena melebur pasir timah menjadi timah balokan itu memerlukan energi listrik yang cukup besar. Nah, sehingga kalau itu terganggu, ini mungkin produksi timahnya juga akan bisa terganggu. Nah, orang antisipasi itulah, sehingga orang memprediksi bahwa supply-nya ini akan turun, sementara demand-nya naik di sisi lain. Ya kan? Demand naik kan sekarang banyak ini beberapa perusahaan ataupun arah perkembangan ke depan ini kan banyak sekali pabrikan, manufaktur ataupun elektronik yang sangat berkembang. Satu misalkan kalau kita bicara COVID, di era yang COVID ini kan orang banyak menggunakan elektronik. Dunia menggunakan elektronik sehingga kebutuhan akan timah pasti meningkat. Kemudian yang kedua terkait dengan kendaraan listrik. Sekarang lagi booming kendaraan listrik. Kendaraan listrik juga banyak menggunakan komponen dari timah. Ya kan, belum kita bicara soal sektor industri elektronik yang meningkat karena kebutuhannya meningkat. Nah, perhitungan inilah yang membuat orang ini beramai-ramai memprediksi bahwa harga timah ini akan naik terus karena supply demand-nya tidak berimbang. Kira-kira begitu sih. Oke, Pak, tapi kalau Anda lihat sebenarnya untuk permintaan timah, demand dari timah secara global seperti apa sih sebenarnya saat ini, Pak? Ya kalau saat ini saya kira sekarang ini timah berapapun istilahnya di pasar diambil oleh pembeli, Pak. Mas. Ya karena memang itu tadi, karena kan timah ini adalah satu gini,
ciri timah, apa namanya, sifat timah ini dia disimpan gampang. Mhm, Sementara kebutuhan long term itu pasti selalu dibutuhkan. Timah mhm, tidak ada barang substitusinya. Salah satu yang mhm, bisa menggantikan timah itu emas. Harganya begitu mahal, gitu kan. Nah, sehingga orang sekarang ngapain kalau memang ini sekarang harga masih dianggap murah, kita simpen aja, karena kebutuhan ke depan akan banyak gitu. Sehingga mhm, orang berbondong-bondong untuk membeli, menyimpan timah. Oleh karena itu saya prediksi permintaannya pasti tetap tinggi untuk apa namanya, timah, murni batangan. mhm. Oke, tapi dampaknya kepada ICDX seperti apa Pak dengan masih belum terbitnya untuk, Oh accept dari ya, ya ekspor tentu kalau timah ini? asidik ini kan, iya, ya. Jadi asidik ini kan, fungsi asidik ini kan sebagai bursa timah adalah memberikan fasilitas, memberikan wadah terhadap transaksi baik ekspor ataupun lokal. Kami ini kan marketplace gitu kan ceritanya. Nah, sehingga dampaknya kalau tidak ada teman-teman dari swasta yang belum bisa berjualan, ya sebagai tempat, terjadinya transaksi ya kami masih nihil, gitu ya. Otomatis ya Mhm, dampaknya akan banyak sebenarnya, dampaknya adalah, di pasar sendiri menjadi sepi pasarnya gitu kan. Kemudian di sisi hulunya sana, di sisi apa namanya, smelter juga akan memberikan dampak kepada masyarakat tentunya gitu. Nah, mhm, makanya kami berharap sebenarnya juga pada pemerintah agar, tidak terlalu lama izin dari teman-teman, smelter swasta ini juga segera dikeluarkan sehingga perekonomiannya bisa memutar kembali, roda perekonomian berjalan, semuanya bisa, apa namanya, bergerak secara ekonomi gitu, Mas. mhm. Tapi komunikasinya dengan pemerintah seperti apa sih Pak supaya agar ya prosesnya lebih cepat lagi Pak? Ya, ya tentunya semua itu kan sudah diatur persyaratannya. Mhm, Sejauh selama kita memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, saya kira saya selalu berikan pemerintah kan tidak akan menghambat, pasti akan membantu lah, ya kan. Nah, mungkin saja kan ada dokumen-dokumen yang perlu disesuaikan. Ya karena tadi ada perubahan yang dulunya diurus di daerah, sekarang diurus di pusat, sehingga mungkin penanganannya sedikit beda. Perlu mhm, UN dan sebagainya gitu. mhm. Tapi yakinlah Mas, ayo kita bantu doa supaya 1, 2 minggu ini RKP keluar kemudian semua bisa berproduksi kan gitu.